Utang. Dalam Islam, utang dikenal dengan istilah al-qard yang secara etimologi berarti memotong, sedangkan dalam artian syar'i bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya. Pada dasarnya, hukum utang piutang dalam Islam diperbolehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam Islam, utang piutang memiliki syarat seperti harta yang diutangkan adalah jenis dan murni halal. Pemberi utang tidak mengungkit-ungkit masalah utang dan tidak menyakiti sang peminjam. Niat seorang peminjam adalah untuk mendapat ridho Allah dengan mempergunakannya dengan benar. Kemudian harta yang diutangkan tidak akan memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang mempiutangkan. Hutang piutang atau qard. Nah, ini termasuk dalam akad ta'awun, tolong menolong. Ya, prinsipnya adalah dalam Islam kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Ya, manakala ada family atau rekan saudara kita yang sedang kesulitan, ya kita tolong dengan memberikan hutang atau pinjaman, begitu. Kata Nabi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi hutang piutang yang di situ diperjanjikan ada tambahan atas pokok hutang, maka tambahannya itu adalah riba. Islam menyarankan agar melakukan pencatatan dalam transaksi utang piutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang yang memberi utang agar memberi penundaan waktu pembayaran ketika orang yang berutang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang harus dipahami oleh umat Islam adalah memberikan utang termasuk transaksi sosial dan amalan soleh yang berpahala. Maka setiap orang dilarang memberikan tambahan atas pokok pinjaman yang diberikan karena dapat terjerumus pada praktek riba. Nah, maka semua praktek, ya, dimanapun kalau menggunakan akad hutang piutang dengan ada tambahan yang diperjanjikan, maka itu termasuk dalam kategorisasi riba. Misalnya rentenir, ya, memberikan hutang, ya, dengan syarat ada tambahan dari pokok hutang, maka itu adalah riba. Termasuk dalam hal ini adalah lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan konvensional, apakah dia bank atau multifinance atau lainnya, begitu. Kalau dia melakukan sebuah kontrak pinjaman, ya, pemberian hutang yang diperjanjikan dan di situ ada tambahan berupa bunga, maka bunga itu termasuk dalam kategorisasi riba. Itulah pendapat jumhurul ulama tentang masalah praktek ekonomi di masa sekarang. Di zaman sekarang, terkadang seseorang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berutang, seperti mengembangkan usaha maupun kebutuhan konsumtif semata. Masih banyak muslim yang awam hukum meminjam uang di institusi perbankan, sehingga banyak yang terjebak pada praktek riba yang bertentangan dengan syariat Islam.
Pada hakikatnya, berutang memang diperbolehkan, tetapi harus memperhatikan kaidah hukum Islam. Memang hakikat hutang piutang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin bisa hidup tanpa hutang, termasuk hutang budi. Nah, hutang ini sesungguhnya diperkenankan asal untuk sesuatu yang halal, asal untuk sesuatu yang produktif, dan jikalau dipakai untuk yang konsumtif pun itu harus dihitung dengan sebaik mungkin. Artinya begini, hutang untuk yang produktif itu adalah hutang untuk mengembangkan usaha. Misalnya saya sudah punya catering, kemudian catering saya alhamdulillah berkembang, butuh mobil untuk pengiriman, otomatis saya kan perlu meminjam, perlu pembiayaan. Nah, itu sudah diperkenankan asal peminjamannya berdasarkan syariah, bisa ke pribadi, bisa ke perusahaan, bisa juga ke bank. Nah, yang berbasis syariah ini sendiri pun bisa distruktur dengan berbagai cara. Ada yang dengan jual beli, ada dengan sewa, ada juga dengan bagi hasil. Nah, jikalau itu distruktur dengan jual beli, dengan sewa dan bagi hasil, itu syar'i. Nah, tetapi jikalau itu strukturnya adalah pinjam berbalas bunga bulanan, itu yang tidak boleh. Jadi sangat clear. Itu kalau produktif. Nah, sementara bagaimana jikalau saya perlu kulkas, saya perlu TV, saya perlu renovasi rumah. Dalam Islam kita diperkenankan untuk menikmati kehidupan dengan baik. Nah, tetapi jangan besar pasak daripada tiang. Artinya, jikalau seseorang itu akan pinjam di bank, termasuk bank syariah, cicilannya itu tidak boleh lebih dari 1/3 gaji dia.